Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian, dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu bagaimana kisah cinta dan asmara kamu selanjutnya. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran gimana nih gitu keadaan asmaraku atau cintaku ke depannya atau selanjutnya gitu, kalian tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya, yaitu kisah cinta kamu selanjutnya. Satu kartu terbuka. Yes. Oke, di sini yang kedua. Oke, di sini yang ketiga. Yes. Nah, sebentar aku nunggu capture. Oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Jika kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 1, kalian juga bisa memilih kartu nomor 3, ataupun kartu yang nomor 2, sah-sah saja, oke? Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang udah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu, oke? Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke, sekarang kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail, yaitu tentang bagaimana kisah cinta kamu selanjutnya. Oke. Di sini ada kartu King of Pentacle. Oke, di sini kartu yang kedua ada kartu The Christus. Oke. Di sini untuk kartu yang kedua, yang ketiga ya, ada kartu Nine of Swords.
Oke, di sini kartu yang keempat. Kurang. Yes, satu kartu terbuka. Oke, kan aku tata dulu. Ada kartu King of Pentacle, ada kartu The High Priestess, Nine of Swords. Oke. Di sini aku melihat bahwa akhir-akhir ini sepertinya kamu banyak dibuat cemas sama dia. Akhir-akhir ini sepertinya kamu banyak mikirin dia nih gitu. Dalam artian tuh orang ini kayak selalu bikin kamu kayak ngerasa cemas gitu. Terkadang bahkan akhir-akhir ini komunikasi yang kamu jalani sama dia ini kayaknya sudah sedikit berkurang, tidak seintens dulu. Dan kamu saat ini tuh sedang berpikir gitu. Sebenarnya kemauan dia gitu, dia masih menganggap aku ini sebagai apa sih gitu. Karena saat ini tuh pikiran kamu bener-bener kacau gitu, dikacaukan sama intinya tuh kayak pikiran kamu dipenuhi sama dia gitu. Dia yang terlalu buat kamu cemas, dia yang terlalu buat kamu ngerasa khawatir, dia pula yang membuat kamu hati kamu jadi tertekan gitu. Karena bisa dibilang saat ini kayak kamu itu udah terlanjur ngerasa nyaman sama dia, kamu udah terlanjur sayang sama dia, kamu udah memberikan semua hati kamu untuk dia. Dan di sini tuh kayak yang kamu cemaskan tuh sebenarnya cuma satu gitu. Kamu cuma dibuat sebagai permainan atau dimanfaatkan aja gitu sisi kebaikan kamu, dan itu hal yang paling nggak kamu inginkan. Aku di sini juga ngelihat bahwa kamu itu tipe orang yang dalam artian tuh tertutup gitu, tidak terlalu suka dalam artian tuh apa ya, berusaha mengimplementasikan apa yang ada di dalam hati kamu gitu. Misal nih ya, kamu sedang sedih gitu. Biasanya kan ada karakter seseorang tuh yang kayak curhat sama teman, sama mama, sama keluarga, sama siapa. Tapi aku di sini tuh ngelihat bahwa kamu itu bukan tipe orang yang terbuka gitu. Jadi kayak ya sebisa mungkin ketika kamu dapat masalah, kamu pendam sendirian gitu. Dengan cara ya kamu kayak berdiam diri di kamar, entah kamu berada di tempat yang bener-bener kayak membuat kamu ngerasa fresh. Itu adalah cara kamu untuk melepaskan semua kepenatan gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa sepertinya kamu juga bagaimana ya, dalam artian tuh kayak memang di awal kamu kayak nggak ngerasa kenapa-napa gitu. Di awal kamu ngerasa hubungan kamu sehat-sehat aja, tapi entah belakangan ini gitu kamu itu kayak seolah-olah itu dibuat ngerasa khawatir sama dia, dibuat ini tuh kayak kamu ngerasa takut kehilangan dia gitu. Karena bisa dibilang komunikasi yang udah kalian jalin itu kayak udah nggak seintens dulu gitu loh. Perhatian dia pun juga sepertinya kurang gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa kamu saat ini tuh bener-bener dalam artian tuh kayak penuh dengan tekanan, penuh dengan rasa ketakutan, takut apabila sejarah yang dulu itu berulang lagi. Karena di sini aku juga ngelihat bahwa kamu dulunya mungkin pernah mendapatkan sebuah hubungan tuh yang kurang beruntung gitu. Dalam artian tuh hubungan kamu berakhir, dan itu hal yang paling kamu takutkan. Karena jujur kamu saat ini tuh kayak sebenarnya udah terlanjur sayang sama dia nih gitu. Udah terlanjur sayang sama dia, udah terlanjur memberikan semua harapan kamu untuk dia. Jadi intinya tuh kayak kamu nggak ingin bahwa intinya tuh kayak harapan kamu ini sirna bersama dia gitu loh. Karena bisa dibilang tuh untuk saat ini gitu, kamu ingin bener-bener ingin sekali menjalin hubungan yang serius gitu. Karena basically kamu udah lelah gitu. Dalam artinya tuh kayak membuka hati untuk orang baru lagi, adaptasi lagi, membuka hati untuk orang baru lagi, adaptasi lagi. Itu hal yang sebenarnya kamu keselin gitu. Karena basically kamu mungkin ya dari usia kamu mungkin udah mateng gitu, udah saatnya kamu itu cari yang serius gitu. Kalau misalnya untuk Evan, ya maaf gitu, karena prinsip kamu saat ini yang kamu cari itu hanya mencari pendamping hidup aja, bukan mencari kesenangan. Aku juga di sini melihat bahwa sebenarnya apabila kamu mampu lebih terbuka lagi gitu, sebenarnya masih banyak kok orang yang mau peduli sama kamu. Karena di sini aku melihat bahwa kamu kayak ngerasa itu bahwa gini loh, dalam artian tuh kamu takut apabila kayak orang di sekeliling kamu itu kayak nggak ada yang peduli sama kamu gitu, bahwa kayak intinya tuh kayak kamu berharap dengan menyendiri gitu itu lebih baik daripada intinya tuh kayak kamu membebani orang lain gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa intinya tuh kayak di saat kamu saat ini sedang terpuruk, di saat kamu saat ini tuh sedang pikiran kamu galau, sedang kacau, dia yang sebagai kekasih kamu itu sepertinya itu tidak ada di hadapan kamu gitu. Padahal keinginan kamu ya
kamu harus dalam artian tuh apa ya gitu, ya namanya setiap pasangan gitu kan harus ada menemani pasangannya itu di situasi atau di momen apapun gitu, baik dia sedih, bahagia, senang maupun kalut gitu, seharusnya kan selalu ada. Tetapi di sini yang kamu dapatkan justru sepertinya tuh kayak dia nggak ada di dalam hidup kamu gitu, justru malah kayak dan kamu nggak tahu gitu saat ini dia tuh kayak bener-bener memang karena sibuk kerja kah, atau memang dia lagi sibuk eh, santai atau mencari yang lain gitu. Dan itu yang bikin kamu sebenarnya itu kayak ngerasa ngerasa pusing, ngerasa banyak tekanan gitu, karena bisa dibilang masalah kamu aja udah berat gitu, ditambah lagi masalah cinta yang masih belum tahu ujung tanduknya ini di mana gitu. Jadi kayak kamu bener-bener ini tuh kayak bener-bener pusing gitu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa seperti itu kayak kamu saat ini tuh udah pasrah ya, dalam arti itu kayak udah pasrah menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu. Karena jika dilihat gitu, ya seperti itu kayak cinta yang kamu jalani saat ini tuh kayak sudah tidak seindah dulu dikala kamu deket dengan dia, dikala dia mendapatkan kamu gitu. Jadi saat ini yang kamu rasakan tuh kayak sebuah kepahitan. Aku juga ngelihat bahwa sebenarnya kamu itu orangnya baik sih, kamu itu orangnya yang tulus gitu. Tapi terkadang memang sisi kebaikan kamu itu suka dimanfaatkan sama seseorang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kayak orang itu jadi seenaknya sendiri gitu, memanfaatkan kebaikan kamu tanpa mikirin perasaan kamu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa sebenarnya kamu itu tipe orang yang nggak setengah-setengah dalam mencintai seseorang gitu. Jadi kayak misal kamu memang udah jatuh cinta sama seseorang, ya udah gitu, cinta kamu itu nggak setengah-setengah, artinya ya kamu memberikan semua hati kamu untuk dia gitu. Karena kamu itu tipe seseorang yang gini loh, pacaran cinta ya udah serius gitu, cinta dan pasangan tuh bukan permainan gitu. Jadi kayak nggak bisa, masalah hati ini nggak bisa dibuat sebagai permainan, itu prinsip hidup kamu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa kamu itu tipe seseorang yang dalam artian tuh gini ya, kamu sebenarnya tuh bukan tipe seseorang yang suka dalam artian tuh kayak terjebak dalam situasi itu yang cukup lama gitu. Semisal masalah ini bisa diselesaikan, ya ayo gitu segera diselesaikan. Tapi untuk masalah ini sepertinya tuh beda gitu. Ya kamu ingin menyelesaikan sebuah masalah atau problem, tapi pasangan kamu gitu, itu yang seperti itu kayak nggak hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Gimana kamu mau menyelesaikan gitu, lawan dianya aja nggak ada gitu. Jadi kayak ini tuh kamu saat itu hanya bisa berserah diri dan berpasrah sama Tuhan gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak mungkin kayak harapan kamu ini tinggal 5 watt lagi kali ya gitu. Jadi kayak bener-bener kayak meredup gitu, dan kamu berharap gitu ya mendapatkan sebuah titik terang dari masalah yang saat ini sedang kamu alami atau kamu hadapi gitu. Terus aku juga di sini tuh bener-bener ngelihat bahwa hmm, sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu, jika posisinya saat ini gitu, kamu itu kayak jadi lebih mikir gitu, lebih nyaman kayak ngerasa pada saat aku jomblo dulu ya gitu. Walaupun jomblo nggak ada yang nemenin, tapi jujur gitu, hati kamu itu kayak serasa itu kayak bahagia, ngerasa seneng, nggak banyak tekanan gitu, daripada ini tuh kayak punya kekasih tapi ujung-ujungnya kamu disia-siakan gitu. Jadi kamu itu kayak lebih mikir, lebih baik sendiri aja gitu, daripada itu tuh kayak pasangan nggak bisa ngebahagiain, justru malah ninggalin beban di dalam diri kamu gitu. Terus saat ini bener-bener oh, si Feldin nakal. Ada kucing aku di sini. eh, aku bener-bener lihat bahwa sebenarnya masih banyak gitu ya orang yang sebenarnya itu ingin menaruh hati dan menaruh harapan sama kamu. Bahkan mungkin ada saat ini tuh orang yang mungkin udah deket dengan kamu, udah kenal sama kamu gitu, yang berusaha mendekat gitu. Lalu bagaimana sih gitu keadaan cinta kamu selanjutnya? Di sini aku melihat bahwa cinta kamu selanjutnya itu kayak gini. Kamu akan benar-benar mengambil sebuah keputusan gitu ya, keputusan yang benar-benar bulat gitu. Karena bisa dipikir, bisa dibilang kamu udah memikirkan hal ini udah cukup lama gitu. Yang berhubungan tentang entah kamu mempertahankan dia atau melepaskan. Karena bisa dibilang ya saat ini masalah yang kamu hadapi gitu, sepertinya tuh kayak semakin lama tidak menemukan titik terang. Justru malah si doi ini gitu, ini tuh kayak tidak pernah bertanggung jawab atau muncul gitu ya di hadapan kamu lagi.
Bisa dibilang kamu saat ini sedang terjebak dalam situasi yang sulit. Kamu sudah menaruh harapan sama dia, tapi dianya diharapin nggak bisa gitu. Kamu udah terlanjur nyaman sama dia, tapi dianya dinyamanin nggak bisa. Justru malah kayak seolah-olah itu menghindar dari kehidupan kamu, dan itu yang membuat kamu cukup ngerasa pusing. Dan di sini sepertinya gitu, kisah cinta kamu selanjutnya itu kamu akan dihadapkan sama sebuah keputusan, dan dimana keputusan tersebut bener-bener udah kamu pikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Karena bisa dibilang kamu mungkin flashback ke belakang tuh kayak masih mikir gitu, masih mikir, pikiran kamu masih ngambang gitu. Kamu mempertahankan, tapi di sisi lain gitu dianya dipertahanin nggak bisa, kamu merasa pedih, dan kamu meninggalkan pun gitu juga serba salah gitu. Karena orang yang diajak ngomong pun gitu sepertinya tuh kayak nggak ada effort buat nemuin kamu, atau di sisi lain tuh kayak orangnya udah nggak respect sama kamu gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh kayak jika kamu melepaskan juga bisa dipikir tuh kayak kamu udah terlanjur banyak berkorban untuk dia gitu. Jadi bisa dibilang kamu nantinya akan menemukan sebuah jawaban atau titik terang yang jelas gitu. Bukan ngambang lagi, tapi ini udah jelas karena udah kamu pikirin sebelumnya. Dan di sini aku melihat ada King of Pentacle menggambarkan tentang di sini King of Pentacle tuh menggambarkan tentang sebenarnya itu gini. Sebenarnya setelah kamu mengambil sebuah keputusan gitu, di sini tuh akan ada sebuah kejutan yang tak terduga gitu. Dalam artian tuh kayak kamu mendapatkan apa yang sebenarnya saat ini tuh kamu cari gitu. Mungkin kalau misal kamu yang kamu cari gitu ya, tentang arti sebuah keseriusan, tentang arti sebuah ketulusan gitu, kamu akan mendapatkan hal tersebut gitu setelah kamu bener-bener mengambil sebuah keputusan yang bijak gitu. Misal kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia, ya berarti kamu akan intinya tuh akan ada seseorang yang memang kayak intinya tuh udah udah intinya tuh udah memendam perasaan sama kamu. Dan setelah kamu bener-bener kayak udah ngerasa sendiri dan kamu udah kayak ngerasa terpuruk, dia muncul untuk memberikan ketulusan hati dia untuk kamu. Misal kamu mempertahankan dia gitu ya, dalam artian dia baru tersadar gitu, dia baru sadar bahwa apa yang dia lakukan tuh ternyata salah gitu, dan dia akan lebih ini tuh kayak memperbaiki hubungan gitu ya, menjadi intinya tuh kayak walaupun nggak mirip-mirip amat seperti apa yang kamu inginkan gitu, setidaknya ini orang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kemungkinan hal itu yang bakal kamu dapatkan, walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, masalah yang sedang kamu hadapi itu bener-bener ribet gitu, bener-bener bikin kamu kepalanya tuh pusing gitu. Tapi setelah kamu udah menemukan keputusan yang bijak gitu, di balik itu semuanya ada sesuatu hal tuh yang kayak membuat kamu tuh jadi bisa bernafas lega dan tersenyum secara lepas gitu. Karena ya bisa dibilang kamu kemarin tuh masih terjebak dalam situasi itu yang ngambang gitu. Dalam artian kamu sebenarnya ingin approve, kamu ingin sebenarnya itu kayak ingin apa ya, dalam artian itu bukan meng-approve sih, tapi kayak lebih ke kamu misal ingin mengambil sebuah keputusan yang A gitu, tapi kamu masih merasa ragu nih gitu, dampaknya seperti apa. Misal kamu ngambil keputusan yang B gitu, kamu juga masih mikir nih gitu, sebaliknya itu seperti apa. Jadi bisa dibilang kayak nantinya gitu kamu akan jauh lebih yakin lagi nih gitu, karena kamu sudah mempertimbangkan gitu dampak yang A seperti apa, dampak yang B seperti apa gitu, dan akhirnya kamu lebih memutuskan entah gitu ya, dalam artian tuh entah mempertahankan entah meninggalkan gitu. Yang jelas itu adalah keputusan yang terbaik bagi kamu gitu. Dari sini aku juga bisa melihat bahwa kamu akan segera terbebas dari rasa keterpurukan, karena bisa dibilang ya kamu flashback ke belakang kemarin, masalah kamu itu udah segudang gitu, ditambah lagi sama masalah cinta yang nggak ada titik terangnya gitu. Dan di sini setelah kamu benar-benar bisa mengambil keputusan tersebut gitu, sepertinya ya kamu akan terbebas dari keterpurukan dan terkekang, dan ini tuh kayak rasa yang bikin kamu itu kayak ngerasa nggak bebas gitu, yang rasa bikin kamu itu kayak selalu sedih gitu. Kamu akan terbebas dari hal itu. Dan di sini aku juga melihat bahwa sepertinya hal tersebut itu akan digantikan gitu ya, dalam artian tuh akan digantikan sama orang yang benar-benar bisa layak untuk kamu perjuangkan. Terus di sini juga ada kartu Temperance gitu. Kartu Temperance itu menggambarkan tentang kamu jauh lebih jadi orang tuh jauh lebih smart gitu. Karena kamu udah tahu nih gitu, orang yang seperti ini tuh kayak apa, orang yang kayak gitu itu seperti apa gitu. Karena kamu belajar dari pengalaman atau belajar dari masa lalu. Dan ini tuh kayak nantinya kedepannya tuh kayak kamu lebih semangat lagi menjalani hari-hari gitu. Karena kamu udah, ya mungkin kamu akan ngerasa sedih ya gitu 1, 2, 3 hari gitu, tapi setelahnya kamu bakalan ngerasa bebas kok gitu. Kamu bakalan bisa mengembangkan sayap kamu lagi gitu. Karena di luar sana itu kayak masih ada seseorang itu yang
mampu gitu ya, maksudnya aku ngebahagiain kamu yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Terus di sini ada kartu Queen of Sword gitu. Kartu Queen of Sword tuh memang gitu, sebuah tindakan tuh dibutuhkan sebuah keberanian gitu. Jadi kalau cuma modal nekat dan tekad doang itu kayaknya nggak bisa gitu. Jadi benar-benar harus ada keberanian mengambil resiko dan dampaknya gitu. Jadi misal gitu, kamu bener-bener kayak udah ngerasa kayak nggak betah gitu ya, nggak betah sama maksudnya sama hubungan ini gitu, ya kamu harus berani mengambil resiko gitu, entah kamu mempertahankan entah kamu meninggalkan gitu. Karena yang namanya cinta itu ya yang pertama satu gitu, cinta itu kamu harus siap bahagia, cinta itu kamu udah siap sedih gitu. Jadi hal resiko itu pasti melekat gitu ya, melekat dalam kehidupan cinta gitu. Jadi di depannya itu kayak kamu bakalan bisa lebih intinya tuh kayak berani lagi dalam mengambil keputusan yang semula kamu tuh kayaknya masih merasa ragu. Aku di sini juga ngelihat bahwa after gitu ya, mungkin setelah kamu bener-bener mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi kamu, kamu bakalan banyakin dalam arti kayak menghiling diri kamu. Sembari itu kamu juga mengintrospeksi diri kamu sebenarnya tentang apa sih gitu sebenarnya kurangnya aku gitu, kok sampai dianya dulu itu kayak bener-bener kayak meninggalkan aku gitu. Tapi setelah kamu coba lihat-lihat gitu ya, sepertinya fine-fine aja gitu ya, mungkin dari dianya sendiri. Terus juga di sini aku juga melihat bahwa kamu nantinya itu akan lebih banyak gitu ya, lebih banyak dalam setiap mengambil keputusan tuh kayak lebih banyak berdoa sama Tuhan. Karena kamu berpikir dalam artian tuh kayak gini, tempat yang paling baik gitu, dalam artian di saat kamu sedang di posisi terjepit atau dalam artian tuh kayak sedang membutuhkan ini, kayak kamu bingung mau apa gitu, berdoa adalah cara yang terbaik gitu ya untuk menenangkan hati dan pikiran. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga melihat bahwa mungkin di sini tuh kayak memang aku ngelihat bahwa situasi tidur kamu pun juga seperti itu, kayak kurang kurang bagus gitu. Banyak ilusi-ilusi yang terbawa dalam mimpi kamu gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa di sini tuh kayak bener-bener apa ya, dalam artian tuh setelahnya kamu bakalan bisa mendapatkan sebuah kekuatan atau energi gitu ya, untuk kamu bisa ini tuh kayak bisa merasakan tuh kayak nikmatnya tidur yang seperti biasanya gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu lebih banyak insomnianya kemarin. Terus juga di sini uh, ada temperance gitu ya. Di sini tuh ada kartu temperance. Temperance tuh menggambarkan tentang apa ya, di sini tuh kayak temperance itu adalah artinya seseorang yang benar-benar bisa merasakan kebebasan gitu ya setelah dia tersiksa atau menderita gitu. Jadi kayak kebebasannya tuh kebebasan yang nggak nanggung-nanggung gitu. Dan di saat itulah gitu sepertinya tuh akan ada seseorang yang benar-benar mampu menggetarkan hati dan jiwa kamu gitu. Jadi kayak kamu itu lebih ngerasa apa ya, dalam artian kayak ngerasa bahagia aja. Ternyata di balik kesulitan aku selama ini, ternyata kayak masih ada seseorang itu yang mau memperjuangkan kamu. Terus juga di sini kamu jadi lebih bisa berani gitu ya, lebih bisa berani dan percaya. Dalam artian tuh kayak mungkin ya, mungkin flashback ke belakang kemarin kamu masih kayak terlalu banyak, masih ada sisi trauma yang masih kamu pendam, yang masih kamu simpan gitu. Tapi kedepannya setelah kamu bener-bener mencoba gitu ya melupakan semuanya, kamu jadi lebih percaya diri dalam menghadapi situasi apapun gitu, baik datanya orang baru maupun siapapun gitu. Kamu jadi lebih percaya diri aja dan ngerasa yakin aja gitu loh. Karena ya mungkin pribadi kamu yang percaya diri itu tercipta hasil dari kamu tersakiti berkali-kali gitu. Terus aku coba melihat oke, di sini yang satu Egg Oxford.
Yes, terbuka satu. Ada kartu Eight of Pentacle. Yes, kartu kembar. Berarti memang ada sebuah dampak besar dari sini gitu. Oke. Lebih banyak pedang. Berarti mungkin kamu benar-benar saat ini tuh sedang terluka hatinya gitu. Karena di sini aku melihat ada banyak pedang, banyak sword di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus King of Pentacle. Dan di sini aku melihat bahwa nantinya setelah orang baru ini hadir di dalam kehidupan kamu, orang inilah yang bakalan membebaskan kamu dari rasa keterpurukan, dan kamu bakalan itu diajak untuk lebih serius dan diajak untuk menjemput kebahagiaan. Ya, walaupun nantinya gitu yang bakalan kamu jalan itu penuh dengan proses yang panjang, tapi saya yakin atas dasar kekuatan cinta kalian satu sama lain itu yang akan buat kalian lebih percaya diri nantinya. Tapi di sini yang saya lihat, kamu di awal nantinya tuh kayak kurang merasa yakin sama dia karena efek dari mungkin kamu masih belum siap ya untuk membuka hati untuk orang baru, karena bisa dibilang kamu baru aja nih ngerasa sembuh gitu. Masa iya secepat itu, karena kamu masih belum ngerasa dalam arti itu kayak belum ngerasa siap untuk tersakiti kembali gitu. Tapi nantinya orang ini akan banyak meyakinkan kamu bahwa diri dia memang benar-benar mencintai kamu itu secara tulus tanpa menginginkan sesuatu atau memanfaatkan diri kamu. Terus juga di sini orang inilah yang nantinya itu akan membantu kamu untuk menutup lembaran-lembaran di masa lalu kamu gitu. Terkadang kamu juga terkadang itu masih suka inget ya gitu. Terkadang itu rasa kecewanya, rasa sakit hatinya gitu. Dulu di saat kamu dikecewakan sama masa lalu kamu gitu. Dan orang ini yang akan membantu mengclosing buku kamu gitu ya. Lembaran-lembaran kamu dari masa lalu menggantikan dengan lembaran baru yang lebih putih, yang lebih bersih untuk diisi tentang keindahan gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa di sini ada kartu Nine of Swords gitu. Nine of Swords itu menggambarkan tentang mungkin ya saat ini gitu kamu sedang memang tuh kayak banyak pikiran gitu, tapi nantinya gitu banyak kebahagiaan yang kamu pikirkan, bukan kesedihan. Kalau yang sekarang kan mungkin kamu lebih banyak mikirin tentang kesedihan kamu gitu, tapi kalau kedepannya gitu kamu akan lebih jauh lebih memilih untuk dalam artinya memikirkan sebuah kebahagiaan. Dan di sini ada kartu di sini ada kartu Five of Swords gitu. Walaupun ini saat ini tuh kayak kamu sedang tertusuk banyak pedang gitu. Tapi percaya gitu, nantinya pedang tersebut akan terlepas sendiri gitu ya apabila kamu benar-benar udah menentukan sebuah keputusan yang bijak nih gitu. Misal ya kamu ingin memilih lebih melepaskan dia, ya dia orang baru ini akan datang gitu. Misal kamu lebih mempertahankan ini, berarti ya orang ini tuh kayak dalam artian tuh ada effort gitu ya. Ada effort tuh untuk seolah itu untuk masih itu kayak menebus semua kesalahan gitu ya, menggantikan kesakitan kamu itu kayak digantikan menjadi sebuah kebahagiaan. Terus di sini aku juga melihat ada kartu King of Pentacle gitu. King of Pentacle tuh yang artinya usaha keras dari apa yang kamu lakukan kemarin gitu. Misal kamu kayak ngerasa nggak bahagia, ngerasa bahwa ini tuh kayak banyak tekanan gitu, kayak dibalik itu semuanya nantinya itu uh, kamu akan dalam artinya itu menemukan sebuah kebahagiaan yang real gitu, yang real. Jadi jangan pernah menyerah gitu, jangan pernah menganggap bahwa ya udah gitu, paling-paling aku di masa yang akan datang juga sedih lagi. Bukan seperti itu, karena di balik kesedihan pasti akan ada kebahagiaan asalkan kamu benar-benar mau bersabar dalam menghadapi ujian yang saat ini diberikan sama Tuhan gitu. Percaya atau tidak gitu, ya apapun yang kalian jalani saat ini itu adalah garis Tuhan gitu. Apabila kamu saat ini sedang nggak merasa bahagia, ya kamu nggak boleh berkecil hati gitu. Mungkin Tuhan memiliki rencana yang lain yang jauh lebih indah daripada saat ini. Dan buat kamu yang udah ngerasa senang gitu, kamu jangan lupa memperbanyak rasa syukur kamu sama Tuhan gitu, karena kamu udah diberikan sosok seseorang yang mampu ngejaga hati dan perasaan kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2.
Kita coba lihat. Kartu number 2. Oke. Di sini aku coba lihat, yaitu tentang kisah cinta dan asmara kamu selanjutnya. Di sini ada kartu Wheel of Fortune, kartunya bagus, kartu keberuntungan gitu, kartu keberuntungan, kartu yang ini tuh kayak roda keberuntungan tertinggi lah gitu di antara kartu tarot yang lain gitu. Yes, di sini udah kebuka satu. Ada kartu Nine of Swords. Yes, di sini udah kebuka. Kita ambil sesuai urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yes. Oke. Akan aku lihat dulu. Di sini ada kartu Wheel of Fortune, ada kartu Seven of Swords, ada kartu Five of Cup, ada kartu The Star, and then ada kartu Nine of Swords. Di sini aku lihat dulu, yaitu tentang kisah perjalanan cinta dan asmara kamu selanjutnya. Di sini aku lebih dominan melihat buat yang mungkin kemarin tuh kayak masih ngerasa single, atau buat yang kemarin tuh masih jomblo gitu. Di sini aku melihat sih bahwa sepertinya kisah cinta kamu selanjutnya ke depannya ini kamu akan kedatangan hadirnya orang baru yang akan mengisi relung hati kamu, tetapi secara perlahan. Bukan berarti dia datang langsung ngajak jadian sama kamu, tidak. Tapi orangnya sih dalam arti itu kayak ya dia bakalan hadir, tapi dia nggak buru-buru menyatakan cinta dan perasaannya sama kamu. Karena bisa dibilang orang ini tuh orang yang misterius, penuh dengan rahasia, tapi nantinya kamu merasa tertantang ingin mengenal dia jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Aku di sini juga melihat bahwa orangnya sih sederhana tapi mampu bikin kamu ngerasa nyaman. Terus bisa dibilang orang ini juga yang akan memberikan warna baru di dalam kehidupan cinta kamu. Yang mungkin flashback ke belakang kemarin kamu dalam artian tuh kayak masih terlalu, aku ini kok kenapa ya gitu, kok rasanya tuh kayak kurang beruntung dalam kehidupan percintaan, atau mungkin aku ini gimana sih gitu, kok tiap kali ini tuh kayak kamu berusaha membuka hati untuk orang baru, ujung-ujungnya malah itu tuh kayak kamu ditinggalin, kamu disakitin gitu. Dan itu hal yang membuat kamu sebenarnya tuh kayak ngerasa ya bingung juga gitu, dalam artian kamu udah berusaha menunjukkan yang terbaik nih gitu, tetapi kenapa gitu kok selalu dipertemukan sama seseorang itu yang kurang beruntung gitu. Ya mungkin timingnya aja belum gitu. Di sini aku melihat bahwa ya sepertinya dalam waktu dekat ini akan ada seseorang yang akan mengisi relung hati kamu. Intinya ya dia nggak langsung dia datang jadian sama kamu, nggak, tetapi orang ini tuh kayak orangnya sih sangat menikmati dan menghargai proses yang terjadi ya, aku melihatnya. Jadi misal pun dia datang gitu, orang ini pasti bakalan intinya tuh kayak saling deket, saling kenal dulu gitu, tentang ingin tahu latar belakang kamu seperti apa, karakter kamu seperti apa, harapan kamu kayak apa gitu. Baru misalnya kalian berdua udah sama-sama tahu nih ya gitu, misal kamu udah tahu dia seperti apa, dia udah tahu kamu gitu, baru orang ini bakalan, hati dia tuh bakalan tergerak untuk dalam artinya mencoba gitu menyatakan isi hati dan perasaan dia sama kamu. Dan nantinya ini tuh akan menjadi sebuah proses yang cukup panjang gitu, karena bisa dibilang orang yang tipe menghargai proses kan orangnya tidak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu. Jadi ya udah gitu, apabila hati dia udah ngerasa serk dan udah ngerasa siap gitu, ya udah dia pasti bakalan secepatnya mengomongkan hal tersebut. Tapi apabila hati dan pikiran dia kayaknya masih belum sinkron, ya ini tuh akan menjadi sesuatu hal tuh yang tertunda. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa
bisa dibilang orang ini orang yang akan membuat kamu kayak ngerasa bahagia, karena bisa dibilang orangnya sih humoris gitu. Orangnya juga bisa dibilang orangnya kayak, walaupun kamu baru kenal sama dia, tapi orang ini tuh kayak udah mampu bersikap atau berpikir secara terbuka sama kamu. Misalnya ya gitu, kesulitan dia dulunya itu apa, latar belakang dia itu tercipta dari keluarga apa, dia bakalan menceritakan semuanya gitu, mulai dari titik dasar sampai yang tertinggi, dia bakalan menceritakan hal tersebut. Terus nantinya gitu, kamu akan berpikir bahwa ternyata orang yang kamu cari itu adalah dia, karena bisa dibilang gitu, orang yang benar-benar ini tuh yang kayak kamu inginkan itu melekat di dalam diri dia. Bahkan bisa dibilang gitu, tanpa kamu sadar, kamu secara diam-diam itu kayak kagum sama dia loh, ngerasa ya intinya kayak rasa sayang kamu itu timbul secara natural gitu, akibat dari, bukan akibat, tapi ini tuh hasil dari cara dia memperlakukan kamu itu yang baik, yang sopan, mampu menghargai kamu dan mampu mengimbangi kamu gitu, sehingga rasa sayang itu timbul dengan sendirinya gitu, timbul dari kamu. Aku juga di sini melihat bahwa di sini ini tuh kayak antara kamu dan dia ini tuh akan tercipta sebuah perjalanan cinta yang panjang, yang indah gitu. Panjang sekaligus indah. Kenapa gitu? Karena di sini tuh kayak cinta yang tercipta antara kamu dan dia ini benar-benar melalui proses. Jadi bukan cinta yang secara instan gitu. Jadi kayak benar-benar kamu nantinya itu bakal ngerasa lah gitu, mulai dari awal gitu, gimana cara dia ngedapetin kamu sampai bener-bener hati kamu itu luluh, dibuat luluh sama dia gitu. Ini itu akan menjadi sebuah story of love cinta itu yang cukup panjang, dan ini itu yang patut untuk diceritakan gitu. Terus di sini aku lihat orangnya ringan tangan gitu. Yang jelas tuh kayak dia lebih suka memberi gitu daripada meminta. Jadi bisa dibilang tuh kayak apabila mungkin kamu nantinya gitu banyak ini tuh kayak ada sebuah kesulitan yang memang tuh yang kayak yang membuat kamu itu intinya kayak sulit gitu. Kamu menceritakan sama dia, pasti dia bakalan ringan tangan dengan senang hati membantu kamu gitu. Asalkan kamu bisa tersenyum kembali. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa dari segi finansial orangnya sih cukup mapan ya gitu. Jadi buat kamu sih ya ini tuh kayak ya wajib disyukuri gitu, kamu udah dapat orang yang bekerja keras, orangnya juga mapan gitu, segala sesuatunya itu kayak misalnya tuh kayak udah tersiapkan gitu. Misal kamu seorang cowok gitu ya, berarti ini tuh adalah tipe cewek yang memang dari segi penghasilan tuh yang kayak mungkin jauh lebih gede daripada kamu. Terus memang dia dalam artian tuh kayak ini hasil dari kerja keras dia sendiri, dan orangnya udah cukup matang gitu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Misal kamu seorang cowok gitu, kalau misalnya kamu seorang cewek yang tadi itu gitu, jadi kamu akan dapat seorang tuh yang kayak udah mapan gitu, yang udah siap untuk mempertanggungjawabkan kamu. Terus di sini aku juga melihat bahwa orangnya bisa dibilang tuh smart ya, dalam artinya tuh kayak dalam setiap mengambil keputusan apapun selalu dia pikirkan. Jadi bukan tipe orang yang gegabah. Terus orangnya juga suka kedamaian gitu. Orangnya suka kedamaian, orangnya suka dengan lingkungan yang terbuka gitu. Makanya gitu, dia dia tipe orangnya tuh kayak ekstrovert gitu. Orangnya tuh kayak orangnya terbuka, dan dia gitu suka hal-hal yang terbuka, bukan hal yang terbuka ya, dalam arti tuh kayak suka sama sesuatu hal tuh something yang kayak oke, kita traveling ke alam gitu, kita traveling ke sini. Dan hal yang paling dia benci tuh kayak orangnya nggak suka nge-mall gitu, orangnya nggak suka untuk diajak pergi ke mall, karena dia lebih suka alam gitu. Bukan berarti dia pelit nggak ingin belanjain kamu, bukan gitu, tapi memang dia bukan itu banget gitu. Misal dia seorang cewek gitu ya, dia bukan tipe seseorang yang suka belanja ke mall gitu. Jadi tipe seseorang yang ya udah gitu, kita belanja di mana aja asalkan sederhana, ya udah gitu, asalkan memenuhi kebutuhan gitu. Terus di sini kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan baru gitu. Setelah orang ini datang gitu, kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan baru. Yang nantinya itu kamu bakalan berpikir gitu, bahwa ini tuh kayak saat aku ngerasa sebahagia ini baru pertama kali ini aja loh gitu. Ya dulu kamu pernah ngerasa seneng, ngerasa bahagia mungkin sama masa lalu kamu gitu, tapi hipnya gitu, perasaannya itu kayak nggak sebahagia saat kamu menjalin cinta sama dia gitu. Rasanya itu beda, bawaannya itu beda banget gitu. Terus di sini untuk masalah keberuntungan gitu, untuk masalah keberuntungan, mau keberuntungan itu banyak ya, keberuntungan keharmonisan, finansial ataupun apapun gitu. Itu bakal ngikutin kamu sendirinya setelah kamu menikah dengan dia gitu. Jadi nantinya gitu, kamu masih pacaran pun kayak kamu nantinya itu bakal ngerasain dampaknya gitu. Dan setelah kamu bener-bener kayak menikah sama dia gitu, nanti kayak keberuntungan gitu, hoki apapun itu akan datang, masih itu di dalam diri kamu sendiri gitu loh. Ini dalam kehidupan cinta kamu sendiri gitu.
Jadi benar-benar kayak Tuhan udah mempersiapkan kebahagiaan buat kami tuh sepaket. Terus juga di sini yang saya lihat, yang aku lihat ya, bahwa orang inilah yang mampu, dalam artian tuh kayak oke, kita ini harus sama-sama berjuang gitu. Jadi kayak sistem dia itu nggak mau ya, dalam artian tuh dia cukup dia yang berjuang gitu, kamunya enggak gitu, kamu aja yang berjuang tapi dianya enggak gitu. Dia bukan tipe orang seperti itu, tapi sebisa mungkin gitu antara kamu dan dia, kita harus sama-sama berjuang, bekerja sama untuk menjemput satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Jadi kayak keinginan dia itu sebenarnya simpel. Terus orangnya di sini yang saya lihat, orangnya juga bisa dibilang orangnya ini ya, kalau misalnya tentang sama masalah atau problema hidup, orangnya sedikit tertutup. Kalau masalah pribadi dia gitu, masalah apa yang dia suka, dia memang orangnya terbuka. Tapi kalau misalnya masalah beban hidup atau masalah, dia berusaha tertutup. Karena apa? Dia tidak ingin membuat pasangannya ngerasa sedih. Dia nggak ingin melihat pasangannya juga memikirkan tentang kesedihan yang dia alami juga gitu. Jadi bisa dibilang orangnya sih bagus gitu, nggak ingin membuat pasangannya sedih dengan cara dia menutup diri kalau misalnya dia memang ada sebuah masalah yang sekiranya bagi dia itu cukup besar. Terus aku juga di sini lihat bahwa dia kamu dapatkan ini hasil dari kesabaran kamu selama ini. Karena bisa dibilang ya kamu udah melewati beberapa ujian gitu, beberapa ujian untuk dalam artian itu kayak fase kamu dipertemukan dengan orang yang akhirnya itu mengkhianatin kamu akhirnya itu dipertemukan dengan seseorang itu yang ternyata cuma mempermainkan perasaan kamu, dan kamu juga ini tuh dipertemukan sama orang yang hanya manfaatin kamu. Dan inilah gitu, Tuhan akhirnya itu kayak menggantikan seseorang yang jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu gitu. Intinya itu yang benar-benar kamu harapkan gitu. Terus di sini yang saya lihat, orangnya paling nggak bisa bohong sama kamu gitu. Sekalipun dia bohong gitu, pasti kamu bakalan peka. Dan sekalipun gitu kamu bohong gitu, dia pun juga ngerasa peka gitu. Jadi kalau untuk masalah kepekaan sih, saya rasa antara kamu dan dia itu memiliki satu kesamaan gitu. Jadi kayak sama-sama nggak bisa dibohongin gitu sih. Terus aku juga di sini ngelihat yang semula mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu nggak tahu arah karena kamu masih bingung gitu. Dalam artian tuh masa depan kamu ini bakalan kayak gimana gitu. Kamu bakal seperti apa setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Kamu jadi lebih seimbang dan kamu tahu arah gitu. Kamu nextnya ke depannya ini harus jalan kemana dan berhenti di mana gitu. Daripada yang sebelumnya gitu. Kamu bener-bener yang kayak aku ini kapan sih bener-bener ngedapetin sesuatu hal tuh yang bahagia, yang serius gitu. Karena jujur gitu, mungkin masa lalu kamu itu hanya ngebuat kamu seneng gitu, tapi nggak pernah memotivasi kamu untuk itu kamu jadi pribadi itu yang kayak jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Misal kamu jangan gini dong, kamu jangan itu dong, nanti dampaknya ini, dampaknya itu. Nah, masa lalu kamu sepertinya tuh kayak nggak ada hal yang seperti itu. Dia hanya intinya tuh kayak bikin dia cuma seneng aja gitu. Terus juga di sini sepertinya gitu, setelah dia datang gitu, seperti itu akan ada seseorang itu yang bantu meringankan beban pikiran kamu. Karena mungkin flashback ke belakang gitu, kamu ngerasa sih bahwa di saat kamu sama masa lalu kamu dulu gitu, ya ini tuh kayak yang banyak pikir itu sebenarnya kamu gitu. Dan di masa yang akan datang ini setelah dia hadir gitu, kamu akan lebih banyak dibantu. Ini tuh bukan dibantu ya, tapi kayak orang ini tuh banyak gini loh, banyak apa ya, ini tuh kayak membantu meringankan beban pikiran kamu gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa intinya tuh kayak gini. Walaupun dia orangnya terbuka, tapi kalau misalnya untuk masalah yang berat gitu, dia berusaha ini tuh kayak nggak transparan sama kamu. Tapi kamu di sini jangan pernah salah kaprah. Dalam artinya tuh kayak, wah ini jangan-jangan nih orang menyembunyikan sesuatu nih dari aku. Nah, buat kamu gunakan pikiran kamu secara dewasa dan bijaksana. Karena bisa dibilang orangnya kan nggak ingin ngebuat hati kamu terbebani juga ngerasa terluka gitu. Jadi orang ini tuh kayak dia memiliki alasan gitu kenapa dia melakukan hal seperti itu, karena dia nggak ingin membuat kamu ngerasa sedih gitu. Jadi jatuhnya dia tertutup gitu. Tapi orangnya nggak selamanya tertutup gitu, karena di sisi lain gitu orang ini bakal menceritakan sama kamu apabila situasi dan kondisinya menurut dia tuh kayak udah ngerasa pas gitu. Terus di sini aku juga lihat bahwa ya mungkin aku ngelihat bahwa kamu dulunya tuh kayak banyak memperjuangkan gitu ya. Sebelum datangnya dia tuh kayak banyak memperjuangkan sama urusan cinta, tapi ujung-ujungnya perjuangan kamu itu nggak pernah terlihat sama masa lalu kamu. Tapi di sini yang saya lihat, perjuangan kamu itu akan diganti jauh lebih baik daripada masa lalu kamu gitu. Yaitu orang ini orang yang mampu menghargai jadi payah kamu, usaha kamu gitu. Intinya tuh kayak banyak berusaha. Intinya tuh kayak apa ya?
banyak berusaha menghargai segala bentuk perjuangan dari kamu gitu. Misal kamu ingetin dia makan, ya udah gitu, berarti ya itu salah satu perjuangan juga gitu. Berarti kan itu kamu ngingetin dia gitu, ngingetin dia seneng banget gitu. Dia tuh tipe orang yang karakternya suka diperhatikan sih gitu loh. Jadi walaupun mungkin kalau misalnya dia seorang cowok gitu, dia suka diperhatikan. Kalau dia seorang cewek gitu, ya dia suka lebih diperhatikan sih gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa dia itu tipe seseorang yang intinya tuh kayak gimana ya? Orangnya paling enak untuk diajak untuk berbagi keluh kesah, dan orang ini tuh tempat bersandar yang paling pas menurut kamu nantinya gitu. Karena orang inilah orang yang bener-bener mampu gitu loh ngertiin kamu, bener-bener mampu ngimbangin kamu, bener-bener ini tuh kayak ngerasa apa ya, dalam artian tuh kayak ngerasa ini loh, bener-bener kayak ngerasa aku hadir di dalam hidup kamu gitu. Berarti ya aku ini siap untuk jadi sandaran kamu kapanpun gitu. Di saat kamu ngerasa sedih gitu, bersandarlah di bahuku. Jadi dia tuh kayak ini, orang itu prinsipnya itu seperti itu sih. Dan aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini tuh bukan cuma sebagai sandaran aja, tapi orang ini tuh mampu, ini tuh kayak diajak untuk bertukar pikiran. Jadi seperti itu. Dan di sini aku coba ngelihat, yes, terbuka satu. Terus di sini yang kedua dia kartu The Sun. Oke, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, di sini ada kartu yang kelima. Oke. Di sini aku ngelihat orangnya juga orang yang lembut sih gitu. Orang yang lembut dalam artian tuh kayak orangnya tuh kayak penuh dengan kesabaran. Dia dalam mencintai seseorang itu menggunakan perasaan, bukan menggunakan ego dan emosi. Jadi bisa dibilang tuh kayak orangnya mampu mendinginkan kamu di saat kamu emosi kamu itu meluap-luap gitu. Jadi orang ini tuh mampu mendinginkan suasana atau mencairkan suasana. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh memiliki angan-angan yang cukup tinggi ya. Dalam artian tuh kayak ya fantasi orang ini tuh kayak udah bener-bener berpikir tentang kayak dunia pernikahan sama kamu gitu. Jadi kayak membayangkan tentang kehidupan. Andaikan saja gitu saat ini dia udah menikah sama kamu. Jadi kayak orang ini tuh kayak udah memikirkan, mungkin kita udah punya anak segini, udah punya anak segitu, mungkin gitu ya. Jadi kayak orangnya sih suka berfantasi tentang kehidupan cinta gitu, tentang kehidupan berumah tangga. Dan di sini aku juga melihat bahwa orang ini datang gitu ya, membawa sebuah cahaya baru gitu. Yang sebelumnya itu kamu udah menganggap bahwa ini tuh kayak keadaan kamu itu udah bener-bener meredup gitu. Di saat kamu itu kayak bener-bener dia datang di saat kamu memang bener-bener butuh seseorang yang bisa dalam artian tuh kayak menghibur kamu gitu. Orang yang benar-benar bisa di saat kamu benar-benar ngerasa terpuruk gitu. Jadi orang ini tuh kayak membawa sebuah cahaya baru di dalam kehidupan kamu. Terus orangnya juga bisa dibilang orang yang nggak pernah mengeluh sedikit pun ya gitu. Walaupun dia tuh kayak kamu bawel, walaupun kamu orangnya tuh kayak banyak banyak omong, walaupun apa gitu, dia nggak pernah dalam arti tuh kayak merasa terbebani akan hal itu. Aku di sini juga ngelihat sih bahwa dia pun juga sepertinya tuh kayak memiliki masa lalu yang kurang bagus, tapi karena dia orangnya itu kalau misalnya
mungkin gitu, kenapa dia kayak nggak banyak cerita sama kamu? Ya mungkin dia saking terlalu beratnya ini tuh disakitin sama mantan dia dulu gitu. Ya dia pernah sih cerita sama kamu gitu, tapi kayak ceritanya itu kayak nggak sedetail apa yang kamu inginkan gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa kamu nggak bakalan tahu deh gitu tentang kegalauan dia itu kayak apa gitu. Misal gitu ya, karena gini loh, kamu orang ini tipe seseorang yang nggak mau terlihat sedih di hadapan pasangannya, sekalipun dia banyak pikiran gitu, banyak suatu hal gitu. Orang itu kayak memiliki cara tersendiri biar kamu ini kayak nggak tahu gitu loh, bahwa dia tuh saat ini sedang galau kah gitu, sedang ngerasa sedih gitu. Jadi orang ini kayak memiliki cara tersendiri untuk maksudnya itu biar nggak kelihatan galau di hadapan kamu. Terus di sini ada kartu Deklistes gitu. Deklistes tuh yang artinya orangnya juga tipe orang yang setia sih gitu. Dalam artian tuh ketika orang ini udah ngedapetin seseorang yang benar-benar dia inginkan gitu, dia sebisa mungkin gitu ya, sekeras mungkin akan menjaga hati dia gitu. Karena dia berpikir yang memegang kunci hati dia ini cuma kamu gitu. Jadi ya udah gitu, nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain kamu gitu. Karena dia tipe orang yang setia gitu. Bisa dibilang tuh kayak orangnya susah jatuh cinta, tapi orangnya juga susah untuk melepaskan. Terus aku di sini, hmm, di sini aku juga melihat bahwa hmm, orangnya bisa dibilang gini ya, orangnya tipe orang yang humble, orangnya ramah sama siapapun gitu. Jadi bawaannya ketika siapapun berkomunikasi atau ngobrol sama dia, jatuhnya tuh kayak enak gitu, nyaman, ingin tertanam cerita dan cerita lagi. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa terkadang dia juga ada sisi manjanya orangnya gitu. Orangnya ada sisi manjanya sih. Jadi di sini tuh kayak bener-bener tahu nggak sih gitu. Terkadang itu kayak ya mungkin versinya tuh beda ya. Cowok sama cewek itu versinya beda gitu. Kalau misalnya dia seseorang cowok gitu, ya tahu sendiri gitu manjanya cowok seperti apa. Kalau misalnya dia seorang cewek, ya berarti ceweknya tuh tahu nggak sih gitu manjanya cewek itu yang seperti apa. Tapi ini yang super gitu. Tapi ya masih dalam hal yang wajar sih gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini tipe seseorang yang apabila gitu ya, antara aku dan kamu memiliki beban hidup gitu. Beban kamu berarti bebanku juga, bebanku juga bebanmu juga. Berarti kayak sama-sama sama-sama menanggung beban gitu. Karena dia berpikir gitu. Hidup berpasangan tuh dalam artian ya kita udah siap gitu. Dalam artian tuh kayak menanggung beban secara bersamaan. Terus aku di sini juga melihat bahwa orangnya memang orangnya agak sedikit sensitif kalau misalnya dia cowok. Kalau misalnya dia seorang cewek, ya berarti dia ada sifat yang agak keras sedikit gitu. Tapi masih hal yang wajar kok gitu. Jadi kalau misalnya dia sensitif, dia cowok gitu, ya berarti orang ini tuh kayak kamu harus berhati-hati dalam bertutur kata. Kalau misalnya kamu nggak berhati-hati gitu, ya bisa saja gitu omongan kamu bisa menjadi pedang bagi dia gitu. Jadi harus berhati-hati. Kalau misal kamu seorang kalau misalnya dia seorang cewek gitu, ya kamu sebagai cowok harus hati-hati gitu dalam artian tuh kayak menyikapi dia, karena orang ini sejatinya tuh nggak bisa dikerasin gitu. Apabila kamu keras sama dia pasti bakalan balik ngerasin kamu, itu yang terpenting. Terus di sini juga untuk masalah kesetiaan sebenarnya buat kalian, entah dia cowok entah dia cewek, nggak perlu diragukan gitu. Karena apabila kamu masih meragukan kesetiaan dia gitu, saya pastikan dia pasti bakalan marah sama kamu gitu. Karena apa gitu, ya dia udah berusaha ngejaga hati dia untuk kamu gitu, dia udah berusaha setia sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu kayak masih belum yakin gitu, dia pasti akan salah persepsi nih gitu. Jatuhnya nantinya akan ada masalah baru, ribut baru. Jadi berhati-hati aja gitu. Oke, sekarang coba kita lanjut buat teman-teman selanjutnya yang memilih kartu hmm, terakhir ya. Kartu number 3 itu tentang kisah cinta kamu selanjutnya. Di sini ada kartu Pack of Swords. Terus ada kartu Five of Cup.
Terus di sini ada kartu ini ya, Nine of Swords. Yes. Di sini Pack of Swords gitu ya. Di sini aku lihat yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kisah cinta kamu selanjutnya itu seperti apa. Di sini yang saya lihat mungkin kamu saat ini tuh terjebak dalam situasi yang dalam artian tuh kayak kamu lihat bahwa akhir-akhir ini gitu sepertinya tuh ada sebuah hal yang aneh gitu ya, yang kamu rasakan tuh dari pasangan kamu. Dia yang terbuka jadi lebih tertutup, dia yang dulu perhatian jadi lebih nggak perhatian sama kamu, dan saat ini lebih cenderung dia menghindar dari kamu secara perlahan. Dan di sini gitu memang kamu itu kayak berharapnya gitu ya, keinginan kamu sebenarnya itu hal tersebut itu nggak terjadi. Tapi ya bagaimanapun juga gitu ya, namanya kehidupan cinta kan pasti kalian pernah ngerasakan senang gitu, pasti kalian pernah ngerasa sedih, bahagia gitu. Jadi kalian semuanya pernah dihadapkan sama momen hal tersebut. Tapi di sini yang aku lihat bener-bener kondisi cinta kamu saat ini tuh bener-bener sedang kacau sama dia. Dan kamu saat ini sedang mencari tahu gitu, sebenarnya apa sih saat ini tuh yang kayak berusaha kamu tutup-tutupi di hadapan aku. Sebenarnya apa sih yang saat ini tuh yang kayak membuat kamu jadi seperti itu ke aku gitu. Jadi kayak hal tersebut tuh kayak berusaha kamu cari saat ini gitu. Dan kisah cinta kamu selanjutnya seperti apa gitu. Di sini sepertinya si doi kamu ini gitu seperti itu terjebak dalam situasi yang cukup sulit gitu, dimana orang ini tuh kayak mungkin dia tuh kayak lebih banyak, mungkin kalau dia bekerja ya lebih banyak pekerjaan yang memang kayak menumpuk daripada sebelumnya. Jadi kayak di sini kamu jangan salah persepsi dulu gitu. Terus buat yang mungkin yang selanjutnya juga ada yang kayak dalam artian dia sedang menghadapi sebuah ujian hidup yang menurut dia itu kayak bener-bener strong banget gitu. Dan di sini memang gitu ya, dari sisi kamu yang benar-benar harus dituntut untuk bisa ngertiin dia. Apabila kamu bisa ngertiin dia, ya kisah cinta kamu selanjutnya itu bakalan baik gitu, bakalan bagus. Tapi apabila kamu gitu dalam artian tuh kayak nggak bisa ngertiin dia, ya bisa saja dia udah ngerasa jenuh sama kamu, udah ngerasa bosan sama kamu, dan lebih cenderung kayak meninggalkan kamu gitu. Karena bisa dibilang beban hidup dia aja banyak cuy gitu loh, apalagi kayak ditambah seorang pasangan yang nggak mendukung gitu. Jadi kan bisa dipastikan tuh kayak dia bakal ngerasa bosan sama kamu, bakal ngerasa jenuh, bahkan akan pergi meninggalkan kamu. Tapi apabila kamu mampu bersabar menghadapi dia, di sini aku melihat bahwa kedepannya gitu, orang ini bakalan berpersepsi positif sama kamu. Dalam artian, oh ternyata nih orang mampu ngertiin aku, nih orang selalu ada buat aku di saat aku benar-benar kayak ngerasa terpuruk, ngerasa sedih, ngerasa galau, gelisah gitu. Orang ini selalu ada gitu. Berarti cinta dia ini benar-benar gitu. Jadi apabila kamu mampu bersabar, dia akan berpendapat seperti itu ke kamu. Terus aku juga di sini memang sih aku ngelihat bahwa buat dia ini juga ada salah satu hal tuh yang kayak mungkin kayak sedang dihadapkan sama sebuah ujian hidup yang menurut dia tuh kayak bener-bener berat banget gitu. Karena bisa dipikir tuh kayak ini orang itu kalau misalnya dia seorang laki-laki, dia tulang punggung keluarga gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya walaupun dia perempuan tapi dia mampu menjadi tulang punggung keluarga dia. Dan saat ini dia sedang terjebak dalam situasi yang sulit gitu, entah finansial, masalah keluarga dia gitu. Kalau misalnya dia terjebak sama situasi pekerjaan, ya memang porsi pekerjaan dia jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa tapi kamu di sini tuh kayak ada yang merasa nggak yakin, ada yang separuh ngerasa yakin gitu. Yang merasa nggak yakinnya mungkin kamu udah terlanjur, itu tuh kamu udah terlanjur sayang sama dia dan kamu nggak ingin dikecewakan sama dia gitu. Dan yang berpikir positif gitu, ya mungkin kayak kamu ini kayak udah berpikir ya udah gitu, semuanya apapun yang terjadi diserahkan aja sama Tuhan karena itu hal yang terbaik. Ada yang seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga gitu situasinya tetap gitu kamu nggak bisa dibohongi bahwa ya saat ini kamu ngerasa sedih, gelisah, campur aduk jadi satu. Karena apa ya, bisa dibilang tuh kayak kamu ngerasa bahwa saat ini nih kayak bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak kamu menjalani hubungan gitu ya, kamu menjalani sebuah hubungan sama dia ini kayak nggak kayak biasanya gitu. Tahu nggak sih gitu rasanya tuh seperti apa gitu. Otomatis kan kayak jadi lebih banyak diam, jadi lebih banyak dingin gitu. Ini tuh kayak jadi lebih beda, nggak seperti biasanya.
Dan aku juga di sini ngelihat bahwa hmm, sebenarnya orang ini tuh memiliki cara tersendiri untuk maksudnya tuh kan terkadang kan ada banyak seseorang tuh kayak memiliki cara gitu. Misal cara si A untuk menyelesaikan suatu masalah, ya udah dia dengan cara menceritakan sama pasangannya. Kalau ini orang beda, dia memiliki masalah gitu ya, dia memiliki sebuah masalah dengan cara ya dia berdiam diri untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang saat ini sedang dihadapi. Tapi ya memang seperti itu, dampaknya dia jadi lebih ke diam, dampaknya dia lebih jadi ke kayak mungkin kayak kurang respect, tapi bukan semata-mata dia seperti itu ingin meninggalkan kamu, bukan, tetapi ini adalah cara dia gitu. Terus aku juga di sini ngelihat kedepannya setelah kalian melewati segala kesulitan ini, dia bakal lebih banyak dalam artian tuh kayak berkomitmen sama kamu gitu, akan banyak berkomitmen. Dalam artian tuh kayak gitu loh, berkomitmen tuh yang seperti apa sih gitu ya. Mungkin kamu berpikir bahwa kayak mungkin dia berpikir bahwa kayak flashback belakang kemarin yang dia jalanin tuh kayak komitmennya tuh kayak kurang gede gitu. Dan di sini aku lihat bahwa kayak kedepannya orang ini tuh kayak bakalan bikin komitmen gitu ya, hubungannya didasari dengan landasan komitmen biar pondasinya itu kuat gitu. Terus juga di sini ya untuk tantangan terbesar kamu saat ini ya kamu harus bisa menerima kenyataan gitu. Dalam artian tuh kayak berbesar hati, menerima dia gitu. Dalam artian tuh di saat dia cuek, di saat dia apa gitu. Sabar aja, pasti ada jalan keluar dari masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Asalkan ya kamu benar-benar bisa berpikir secara positive thinking gitu ya, berpikir secara jangan negative thinking. Intinya tuh seperti itu. Terus juga di sini sebisa mungkin juga ini ya, saat ini yang dia butuhkan itu cuma satu, support dan dukungan kamu saat ini. Bukan malah intinya tuh kayak dia kamu sudutkan, dia kamu tuduh yang enggak gitu. Bukan hal itu. Karena sebenarnya yang dia butuhkan saat itu cuma dukungan dari kamu aja, dukungan dari seorang kekasih. Karena ya peranan penting seorang kekasih kan itu, kamu selalu ada di saat dia merasa sedih, di saat dia merasa galau dan gelisah gitu. Jadi kayak benar-benar kamu harus dituntut untuk menemani dia di kala dia seperti itu. Terus juga di sini ya aku paham walaupun dia itu kayak dalam artian tuh berusaha menutup diri, berusaha menghindar dari kamu, tapi semata-mata ini sebenarnya sih untuk kebaikan dari dia sendiri ya gitu. Karena kan seperti yang saya bilang tadi gitu, setiap orang itu memiliki cara masing-masing untuk memecahkan suatu masalah. Ada yang orangnya ekspresif, ada yang orangnya itu yang gak ekspresif gitu. Kalau misalnya ekspresif ya syukur-syukur gitu, kamu ketularan beban hidupnya gitu. Kalau misalnya dia gak ekspresif ya berarti dia memiliki cara tersendiri gitu untuk memecahkan sebuah masalah. Terus juga di sini ya memang sih aku paham gitu, keinginan kamu itu adalah kamu orangnya itu tipe seseorang yang ya sebisa mungkin gitu, ketika kamu gitu, ketika lo punya masalah hidup, aku ini sebagai pasangan kamu gitu ya, kamu wajib dong cerita sama aku. Tapi nggak semuanya orang itu bisa kamu perlakukan tuh seperti itu. Terkadang si A, si B, si C itu memiliki cara masing-masing gitu. Misal cara kamu untuk menyelesaikan masalah, kamu cerita sama sahabat gitu. Si B gitu, cara menyelesaikan masalahnya itu dia curhat sama orang tua dia gitu. Si C gitu, dia curhat sama temen dia. Jadi kayak memiliki porsi masing-masing gitu loh. Jadi kayak nggak semua orang itu memiliki ini tuh kayak nggak semua apa yang kamu inginkan itu sesuai dengan isi kata hati kamu gitu loh. Walaupun nggak sama gitu, tapi kan setidaknya kita sebagai pasangan harus bisa menghargai. Dan di sini juga ada kartu The Chariot gitu. Kartu The Chariot itu yang artinya nikmati aja perjalanan cinta kamu sama dia. Pasti yang namanya cinta, yang namanya hubungan asmara itu pasti ada gelombangnya. Nggak mungkin kalian tuh datar aja, pasti juga ada pasangnya, ada surutnya gitu. Dan sebenarnya tuh ini sebenarnya dibalikkan dari diri kalian masing-masing ya gitu. Gimana sih cara menyikapi sebuah hubungan di saat kamu surut gitu, dan gimana kamu menghadapi sebuah hubungan ketika cinta kalian tuh pasang. Jadi kan seperti itu, harus benar-benar bisa bijak-bijak dalam menyimpulkan sesuatu, jangan bernegatif thinking terlebih dahulu. Terus coba kita lanjut tentang kisah. Kartunya udah aku buka satu sih. Oke, terbuka juga. King of Cup,
di sini aku melihat bahwa ya memang kamu itu tipe seseorang tuh yang pemikir berat gitu. Jadi misal gitu terjadi something atau sesuatu yang saat ini tuh terjadi dalam hubungan kamu, di antara kalian berdua yang jauh lebih pemikir itu kamu daripada pasangan kamu, karena nggak bisa dipungkiri ini udah bawaan dari kamunya gitu. Terkadang kamu juga mikir gitu, kapan ya gitu aku bisa, dalam artian tuh kayak berpikir itu tuh kayak bisa mengalihkan gitu ya tentang apa yang saat ini tuh kayak sedang kamu pikirkan gitu loh. Tapi ya bagaimanapun juga itu nggak bisa karena sepertinya itu bawaan. Terus juga di sini kamu juga orangnya itu tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak paling ngerasa takut kehilangan gitu. Jadi kayak ketika kamu ya is okay gitu, kamu itu tipe seseorang yang dalam artian tuh bukan tipe seseorang yang mudah membuka hati untuk orang baru, tapi kamu itu tipe seseorang ya sebisa mungkin gitu kamu mempertahankan apabila hubungan ini masih bener-bener bisa dipertahankan gitu loh. Terus juga di sini hmm, terkadang juga kamu orangnya suka baper, suka mikir yang enggak gitu. Misal nih ya gitu kan, kita nggak tahu nih gitu seluk beluk akar masalahnya itu apa dari yang saat ini kayak sedang dihadapi gitu. Misalkan orang ini saat ini sedang banyak beban, banyak masalah hidup, jadi kayak kita mikirnya gitu ya, jatuhnya kita mikirnya tuh kayak lebih ke ini itu apa ya gitu. Jadi kayak kita tuh lebih ke bener-bener untuk kayak apa ya, kayak nggak bisa hmm, kayak dalam artinya kayak nggak siap gitu untuk menerima sesuatu hal tuh kayak masalah besar gitu. Terus di sini aku juga ngelihat sih bahwa di sini ada kartu Five of Wands gitu. Five of Wands tuh yang artinya saat ini yang kamu butuhkan tuh sebenarnya cuma satu gitu. Kamu harus bisa menenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Jadi kayak sebisa mungkin jangan bebani pikiran kamu sama masalah hal-hal yang kayak itu kayak nggak patut untuk kamu pikirkan gitu. Terkadang kan kamu suka mikir tuh yang aneh-aneh gitu. Wah jangan-jangan nih orang kayak udah nggak sama seperti yang dulu, jangan-jangan mikirin yang lain nih gitu. Wah jangan-jangan nih orang udah ada yang baru nih atau bagaimana gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kamu harus bisa berpikir positif. Dan di sini ada kartu Seven of Pentacle gitu, karena sebenarnya orang ini tuh sejauh ini gitu dia masih ngejaga hati dia untuk kamu. Jadi kamu jangan salah persepsi gitu, dia berubah bukan berarti dia ngerasa bosan sama kamu, dia ngerasa jenuh sama kamu, bukan. Tetapi karena memang dia apa ya, dalam artian kayak memiliki sesuatu hal tuh yang kayak sebenarnya itu harus dia selesaikan, jadi seperti itu loh. Oke, terima kasih banyak ya buat kalian semuanya. Aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin digabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.